Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas rumus-rumus segitiga dalam trigonometri. Pertama, dalam segitiga siku-siku, kedua nanti dalam segitiga yang bukan siku-siku. Oke, silakan perhatikanlah gambar berikut. Satu, segitiga siku-siku. Oke, saya buat sketsa gambar segitiga siku-siku. Andaikan ini gambar segitiga siku-siku, ya. Nah, jadi ketika gambar segitiga siku-siku, ya, sebaiknya menggunakan penggaris, ya. Nah, ini jangan lupa memberikan simbol siku-siku. Ini kalau ada simbol seperti ini sudah mengatakan segitiga siku-siku. Lalu berikan namanya, misalnya saya berikan nama sudut, titik sudut menggunakan huruf kapital A, B, C, ya. Kemudian dalam kesepakatan di depan sudut A, ya, adalah sisi A kecil. Jadi sisi BC itu sama dengan A. Kemudian depan sudut B adalah sisi B kecil. Berarti AC itu sama dengan B. Kemudian depan sudut C adalah sisi C kecil, ya. Berarti sisi AB itu sama dengan C. Jadi ini kesepakatan yang harus dipahami dulu. Kemudian, oke. Andaikan saya berikan di sini adalah sudutnya adalah beta, di sini adalah beta. Ya, maka berlakulah perbandingan trigonometri khusus segitiga siku-siku adalah sebagai berikut. Perbandingan trigonometri khusus segitiga siku-siku. Ya. Perbandingan trigonometri. Ya. Maka sin beta adalah sisi di depan sudut beta, ya, yaitu B per sisi miringnya atau hipotenusa, yaitu per A. B per A. Sin beta B per A. Kemudian yang kedua, cos beta cosami samping per miring. Berarti ini beta, sampingnya C, miringnya A. Berarti cosami cos samping per miring. Berarti C per A. Kemudian ketiga, tan beta. Tan beta adalah sisi di depan beta, ya. Sisi depan beta adalah B per sisi samping, yaitu B per C. Maka hafalannya kalau dia sin beta, saya ulang, sin beta, sisi depan beta adalah B per sisi miringnya, yaitu si demi sinus depan per miring, ya, itu hafalannya. Kemudian cos beta adalah sisi di samping beta per sisi miringnya, berarti cosami. Kemudian tan beta, sisi depan beta per sisi sampingnya, maka ini adalah ta desa. Sinus depan per miring. Oke. Yang keempat yaitu kotangan beta. Kotangan beta adalah 1 per tan beta.
Jadi kalau sudah tahu tan betanya maka kotangan dapat dihitung. Kelima, sekan beta. Sekan beta adalah 1 per cos beta. Jadi jika diketahui cos beta, maka sekan beta dapat dihitung. Yang keenam, kosekan beta adalah 1 per sin beta. Kemudian yang pasti dalam segitiga siku-siku berlaku rumus Pythagoras, yaitu apa? Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat, yaitu rumus Pythagoras, ya. Pythagoras. Oke, kalau mau diubah bentuk yang kedua bagaimana? Berarti B kuadrat itu sama saja Pak, A kuadrat dikurangin C kuadrat, ya. Kalau di style ini A kuadrat sudah tadi, sekarang kalau bagaimana kalau C kuadrat? Nah, gitu ya. Kalau C kuadrat berarti A kuadrat dikurangin B kuadrat. Nah, berarti pada segitiga siku-siku berarti berlaku rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi segi 3. Berarti dalam hal ini sama dengan apa? Alasnya adalah C, berarti setengah C kali B. Oke, ini dasar yang pertama untuk segitiga siku-siku. Bagaimana kalau bukan segitiga siku-siku? Oke, kita akan bagaimana jika bukan segitiga siku-siku. Oke, saya gambar segitiga yang bukan siku-siku, misalnya seperti ini. Bisa tumpul, saya gambar segitiga tumpul seperti ini. Oke, gambarnya nggak rapi, saya ulang aja. Oke, saya gambar segitiga, misalnya seperti ini ya. Nah, andaikan seperti itu. Oke, perhatikan segitiga bukan siku-siku, ya. Oke, misalnya seperti nama ini A, B, C. Yang pasti tidak ada simbol siku-sikunya, ya. Oke, ini segitiga tumpul. Sama, tetap kesepakatan depan sudut A, adalah ya sisi A kecil. Depan sudut B adalah sisi B kecil, ya. Depan sudut C adalah sisi C kecil. Oke. Nah, pertama dari gambar-gambar ini ya, itu saya tentukan, misalnya saya buat dulu di sini adalah sudut beta misalnya. Ya. Sudut beta. Maka rumus luas segitiga ya, rumus luas segitiga ya sama dengan ya 1, berarti L sama dengan setengah ya. Lihat sisi yang mengapit sudut beta, yaitu sisi A dan sisi C. Beta diapit oleh sisi A dan C, berarti setengah A
kalikan C sin beta. Nah, seperti itu ya. Andaikan ini saya katakan alfa, ya, maka yang kedua luas sama dengan setengah. Lihat alfa diapit oleh sudut sisi B dan C, maka setengah B kalikan C sin alfa. Yang ketiga, misalnya saya buat ini gamma. Ya, gamma diapit oleh sisi A dan B, maka luas sama dengan setengah A kali B sin gamma, ya. Jadi sudutnya seperti itu ya. Jadi ada sisi alfa, sin alfa, ya, ada beta, ada gamma, ya. Menggunakan rumus luas segitiga. Oke, yang pertama, yang kedua, ya, menggunakan rumus luas segitiga khusus, ya, khusus mencari keliling. Keliling sama dengan dulu A tambah B tambah C, ya. S itu adalah setengah dari keliling. Syaratnya, ya, syarat setiap segitiga yaitu pasti jumlah dua sisi pasti lebih dari sisi ketiga. Misalnya A tambah B panjang A ditambah panjang B pasti lebih dari panjang sisi C. Panjang sisi A ditambah panjang sisi C pasti lebih dari panjang sisi B. Lalu panjang sisi B ditambah panjang sisi C pasti lebih dari A. Ini harus dipenuhi syarat ini. Jika tidak, maka gambar segitiga tidak dapat dibuat, ya. Maka rumus luas segitiga adalah L sama dengan akar dari ini S dikalikan S dikurangin panjang sisi A dikalikan S dikurangi panjang sisi B dikalikan S dikurangi panjang sisi C. Jadi rumus luas segitiga bisa pakai trigonometri, bisa langsung menggunakan apa? Panjang ketiga sisinya. Oke, yang ketiga rumus aturan sinus. Rumus aturan sinus adalah ya A dibagi dengan ya A dibagi dengan sudut ya sin sudutnya sin sudut alfa. Lalu B dibagi dengan sin sudut beta ya. C dibagi dengan sin sudut gamma. Jadi A per sin alfa, B per sin beta, C per sin gamma. Jadi syarat aturan sinus ya, aturan sinus harus diketahui ya sepasang. Jadi minimal diketahui satu pasang satu pasang sisi dan sudut dari sudut minimal diketahui sisi dan minimal diketahui sisi dan sudut pembuat sisi. Maksudnya pembuat sisi A ya dibuat oleh sudut alfa, yaitu kena menghadap
sudut sisi, ya. Sisi A ini menghadap di depan sudut alfa atau sudut A, ya. Jadi minimal diketahui sepasang ini, ya. A dan sin alfa, B dan sin beta minimal diketahui satu pasang. Kalau saya gambar seperti ini, jadi aturan sinus pasti dapat dikerjakan, ya. Misalnya diketahui sepasang seperti ini. Nah, jadi diketahui sepasang ini, misalnya ini A, ini B, ini C, maka minimal sepasang ini diketahui. Saya buat seperti ini. Diketahui panjang sisinya, panjang sisi A dan besar sudut A. Jadi sepasang minimal diketahui, maka rumus aturan sinus dapat digunakan. Oke, yang keempat, ya. Saya buat di sini yang keempat. Yang keempat adalah aturan kosinus. Ya. Aturan kosinus. Yang keempat, ya. Aturan kosinus bagaimana mencari panjang sisi A, ya. A kuadrat sama dengan, untuk mencari panjang sisi A ini adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos sudut A. Jadi lihat triknya adalah, ini sudut, ini sisi A adalah di depan sudut A. Jadi kalau saya buat sini B kuadrat, maka nanti di sini adalah cos sudut B. Maka rumusnya adalah ini berbeda, B kuadrat ini selalu A B C berbeda. Kalau ini B kuadrat maka ini apa? A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin 2AC. Misalnya sini C kuadrat, ya, maka di sini adalah cos sudut C. Berarti apa ini? C kuadrat berarti diawali dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin 2AB. Oke, demikianlah rumus-rumus segitiga dalam trigonometri. Terima kasih.